Bab 354. Membunuh 7 Superior Master. Di dalam pagoda giok, Erikin menabrak pagoda giok dengan pukulan satu demi satu. Akhirnya, pada pukulan kelima, pagoda giok itu benar-benar tak tahan lagi. Ditemani dengan suara nyaring, krek, seluruh pagoda giok langsung hancur. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya menembak ke tempat sekitar, dan 5 pelindung itu terkejut sampai mundur terus. Cahaya keemasan di badan Erikin tiba-tiba muncul, memandang semua dengan arogansi, membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Siut. Pada saat itu, pelindung ke-6 tiba-tiba melangkah kemari, sebuah tusukan langsung di punggung Erikin. Bang! Seperti suara benturan baja yang menyebar keluar, pelindung ke-6 hanya merasakan tinjunya kesemutan, hampir hilang kesadaran. Dan tubuh Erikin tidak ada kerusakan sama sekali, hanya meninggalkan sebuah bekas putih. Pada saat meningkat Grandmaster, tubuh Erikin jadi sebanding dengan Grand Superior Master. Sekarang sudah melangkah ke tingkat Superior Master, badannya telah mencapai sebuah tingkat yang luar biasa. Ditambah dengan penempaan di dalam wadah, Erikin sekarang sudah tidak bisa dihancurkan. Erikin menatap pelindung ke-6 dari jauh, berkata dengan dingin, "Apa sudah selesai pukulnya? Sekarang giliranku." Selesai berbicara, tamparan keemasan menamparkan ke situ dengan keras. Tamparan itu langsung menghancurkan tulang wajah pelindung ke-6 dalam sekejap. Pelindung ke-6 mati. Erikin, jika kamu bersedia, aku bisa menjadi pembicara yang persuasif. Pelindung kedua melihat kondisinya tidak benar, tak sangka bisa menurunkan pendiriannya, dan meminta perdamaian. Kamu dan keluarga Su tidaklah memiliki kebencian yang dalam, apalagi keluarga Su juga menghargai orang bakat. Selama kamu mau, keluarga Su pasti akan melepaskan kebencian. Pelindung kedua terus berkata. Erikin mencibir, berdamaian. Bagaimana perhitungkan dengan penderitaan kakek Su itu? Bagaimana menghitung dengan keperawanan Chlen Yu? Kamu bilang berdamaian langsung berdamaian. Erikin, apakah kamu benaran mau bertarung terus dengan keluarga Su sampai mati-matian? Pelindung kedua menggeram dengan marah. Jangan berpikir sudah melangkah ke Superior Master jadi tak terkalahkan. Keluarga Su dapat meminta seorang Grand Superior Master untuk membunuhmu. Kalau begitu biarkan dia mencoba saja. Selesai berkata, Erikin melangkah keluar. Tinjukannya sangat amat sombong dan melambai ke pelindung kedua. 5 pelindung yang tersisa berjuang keras untuk bertahan, tetapi kekuatan batin mereka sudah habis memakainya, sudah tidak dapat melukai Erikin langsung sama sekali. Boom! Satu pukulan lagi, pelindung kedua telah dipatahkan tulang dadanya, menghancurkan jantungnya. Perang itu berlangsung lebih dari 1 jam, semua tubuh pelindung-pelindung itu roboh, jatuh di lantai terengah-engah tanpa henti. Erikin, kamu melepaskan aku. Saat dihadapkan pada hidup dan mati, pelindung keempat mulai ketakutan. Erikin mencibir, orang keluarga Su, aku tidak akan melepaskan satu pun. Perkataan itu baru menurun, Erikin menginjak dengan satu kaki, langsung menghancurkan tubuh pelindung keempat. Setelah melalui beberapa jam, 6 pelindung itu mati semua. Tubuh Erikin yang kuat telah ditutupi penuh dengan darah merah, terlihat seperti dewa pembunuh, membuat orang sangat ketakutan. Sekali melangkah ke Superior Master, situasinya langsung berbalik. Sayangnya telah kabur satu. Erikin menghela nafas sedikit. Saat itu ketua tersenyum tipis dan berkata, dia tidak bisa lari terlalu jauh. Erikin tertegun. Dia segera bertanya, Tuan Ketua, apa yang maksud Anda? Ikut denganku saja. Ketua tidak menjawab perkataan Erikin, tapi berjalan perlahan ke depan. Erikin tidak banyak bicara, dia mengikuti ketua dari belakang, mengejar pelindung ketiga dengan tidak terburu-buru. Silver City memiliki sebuah tempat sungai yang terkenal. Sungai itu menjadi garis pembatas antara kedua kota tersebut. Saat ini, pelindung ketiga melarikan diri ke situ dengan terengah-engah. Sebuah rasa lelah datang dengan cepat. Kenapa bisa begitu capek? Pelindung ketiga duduk di tepi sungai, tak tahan mengambil segenggam air, menuangkannya ke wajahnya. Kemudian, pelindung ketiga bangkit dengan susah, ingin menyeberangi sungai itu. Pada saat itu, sebuah rasa pusing menyerang, depan matanya mengelap, langsung duduk di lantai.
bagaimana bisa begini? Pelindung ketiga menggosok kepalanya sendiri dengan keras, mencoba untuk bangun berkali-kali, tetapi selalu gagal. Jangan buang energi lagi. Sebuah suara yang lemah menyebar kemari dari belakang. Kamu kena bubuk racun pelumpuh, bahkan jika kita tidak mengejar, kamu juga tidak bisa hidup. Pelindung ketiga berbalik badan dan melihat ke situ, hanya melihat ketua dan Erikin muncul tidak jauh dari situ. Kapan kamu melakukannya? Pelindung ketiga memegangi dadanya dengan kesakitan, tiba-tiba merasa sedikit terengah-engah. Ketua berkata dengan santai, saat kamu melarikan diri. Puff. Pelindung ketiga menyemburkan darah, seluruh hawa badannya mulai menjadi lemah. Erikin bergegas melangkah kemari, mengulurkan tangan dan memukul di kepala pelindung ketiga, mencoba untuk mengeluarkan jurus Spirit Eater. Sayangnya pada saat telapak tangan Erikin menepuk ke situ, pelindung ketiga lalu kehilangan hawanya, benar-benar terjatuh ke lantai. Sayang sekali. Erikin memandangi mayat pelindung ketiga, tak tahan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, kekuatan batin seorang Superior Master sudah tidak terlalu berguna terhadap Erikin, sekarang ingin meningkatkan kultivasinya, cara terbaik tetap pil emas monster, atau pil emas pertapa abadi. Setelah membunuh beberapa pelindung dari keluarga Su, Erikin berpaling dan memandang ke arah ketua, membungkuk sambil berkata, Tuan Ketua, kenapa Anda biasa ada di sini? Telapak tangan ketua berbalik, beberapa butir pil mujarab tiba-tiba jatuh ke tangannya. Apa itu? Erikin melihat beberapa pil mujarab itu dengan takjub. Ketua berkata dengan santai, pil pemulih, dapat memulihkan kekuatan batinnya dalam waktu singkat, tetapi sekarang sepertinya kamu mungkin tidak membutuhkannya lagi. Erikin segera menangkupkan tangan dan berkata, terima kasih banyak ketua. Kemudian, Erikin berkata, Tuan Ketua, ayo bersamaku pergi ke Sekte Qin untuk istirahat, aku. Tidak usah. Ketua melambai tangan, menyela perkataan Erikin. Dia berkata dengan santai, aku masih ada urusan, jadi tidak akan tinggal lama. Setelah meninggalkan kalimat itu, ketua berbalik badan lalu pergi. Melihat kebayangan punggung ketua, Erikin tersenyum secara tidak sadar. Ketua selalu begitu alami dan tidak terkendali, bilang jalan langsung jalan. Sekte Qin, setelah melalui kejadian itu, banyak murid melarikan diri. Saat ini jumlah anak di Sekte Qin telah menurun pesat, hanya tersisa kurang dari sepertiga dari masa kejayaan mereka. Yina yang duduk di dalam aula, wajahnya terlihat agak khawatir. Penatua Agung dipenggal, hidup dan mati Erikin tidak pasti, Sekte Qin sekarang sudah hampir runtuh. Ketua Yan. Di saat itu, beberapa penatua masuk di bawah bimbingan penatua kedua. Yina Yan mengerutkan kening dan berkata, ada apa ya? Penatua kedua berkata dengan seperti tersenyum dan juga bukan, Ketua Yan, kita membahasnya sebentar, yang berpikir akan lebih baik untuk mengubah nama Sekte Qin, dan kamu, tampaknya juga sudah tidak cocok lagi untuk posisi ketuanya. Wajah Yina Yan mengubah, mengerutkan kening dan berkata, apa maksudnya? Tidak bermaksud apa-apa. Penatua kedua tersenyum tipis dan berkata, demi aliran, kami ingin meminta Anda mengambil inisiatif untuk turun tahta. Kalian ini memaksa orang. Wajah Yina Yan menjadi dingin, hawa Superior Master langsung meledak keluar. Penatua kedua mendengus ringan, momentumnya juga menyebar datang, hawa itu tidak lebih lemah dari Yina Yan. Kamu sudah melangkah ke Superior Master. Wajah Yina Yan tak tahan langsung berubah. Penatua kedua berkata dengan santai, ya. Ketua Yan, tolong Anda turun tahta saja, aliran ada di tangan Anda, cepat atau lambat akan mundur. Betul, Erikin itu adalah musuh keluarga Su, hanya Anda turun tahta, masalah ini baru bisa diselesaikan, jika tidak keluarga Su tidak akan membiarkan kita pergi. Yina Yan menggigit giginya, berkata, ketua sekarang bukan aku, tapi Erik. Hehe, jika tidak salah menebak, takutnya dia sudah mati di tangan ketujuh Superior Master. Penatua kedua berkata dengan tenang, jadi, tolong minta ketua mengambil inisiatif untuk menyerahkan posisinya. Saat berbicara, beberapa penatua mendekat pada waktu yang sama. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.